Mr. Queen episode 3. Saat seorang lelaki yang ternyata adalah raja sedang menyamar dan menutup wajahnya sedang menghunuskan pedang ke leher ratu. Ratu berpikir bahwa ia sedang dirampok. Ratu pun mengeluarkan semua uangnya. Ambil saja, kamu bisa memiliki semua itu. Kamu sungguh beruntung bertemu denganku. Apa ini maksudnya? Gumam raja yang kebingungan dengan tingkah ratu. Tiba-tiba Kim Beong-in muncul. Beong-in segera menyerang raja. Karena raja mulai tersudut dan penutup wajahnya juga terjatuh. Akhirnya raja memilih kabur dari sana. Beong-in tidak berhasil melihat wajah raja, namun menemukan kain penutup wajah raja yang terjatuh. Kim Beong-in segera membawa ratu kembali ke istana. Beong-in mengingat masa lalu dengan ratu. Flashback. Malam itu. Malam saat ratu sebelum terjatuh ke danau. Ratu kabur dari istana. Ratu bersembunyi di suatu tempat sambil menangis. Beong-in datang menghampiri ratu. Saat aku bersembunyi hanya kamu yang akan mencariku, ucap ratu terisak. Impianku sejak kecil adalah menjadi ratu. Bukankah besok itu akan terwujud? Tidak, besok aku akan menghilang. Aku takut untuk hidup, lanjut ratu dengan lirih. Beong-in hanya menatap ratu dengan sedih. Yang mulia, selama ini kamu adalah orang yang diam-diam kucintai dan kusayangi. Aku tidak akan melupakanmu, aku akan selalu bersamamu, ucap Beong-in. Flashback N. Keesokan paginya, ratu mengeluh karena semua badannya terasa sakit. Aku biasanya mabuk tidak sesakit ini, astaga. Toleransi alkohol wanita ini benar-benar lemah, gumam ratu. Oh ya, bagaimana aku bisa kembali tadi malam? Tanya ratu ke Hongyeon. Anda dibawa kembali oleh sepupu Anda, Tuan Kim Beong-in, jawab Hongyeon. Oh sepupuku. Kepalaku sakit, aku ingin memakan ramyeon, ucap ratu. Kasim datang menyampaikan perintah ratu yang ingin memakan mie yang dicampur dengan daging. Koki kerajaan dengan penuh karisma dan rasa percaya diri memasak makanan keinginan ratu. Namun ternyata ratu selalu protes mie buatannya. Koki kerajaan sudah sangat kesal. Dia telah memasak berbagai jenis mie tapi tidak ada yang sesuai dengan selera ratu. Jika ratu tidak suka, lebih baik dia memasak sendiri. Gumam koki kerajaan. Di ruangannya ratu juga bergumam hal yang sama. Astaga, apakah hanya ini masakan terbaiknya? Jika dia tidak bisa memasaknya, aku akan memasak sendiri. Ratu pun pergi ke dapur kerajaan dan menunjukkan keahliannya dalam memasak. Ratu pasti hanya memasak sembarang. Tidak mungkin rasanya enak, gumam koki kerajaan dalam hati. Saat ratu pergi, koki kerajaan mencicipi masakan ratu. Dia pun terkesima dengan masakan ratu. Ini benar-benar hebat, aku belum pernah memakan makanan seperti ini. Beong-in datang mengunjungi ratu. Jadi dia adalah sepupuku, kenapa dia ingin bertemu denganku? Gumam ratu dalam hati. Aku merindukanmu, ucap Beong-in. Ratu kebingungan, apa maksudnya merindukanku? Sepertinya aku harus mengikuti alur ucapannya. Gumam ratu dalam hati. Aku juga merindukanmu, ucap ratu. Yang mulia, apa Anda mengingat kejadian tadi malam? Tanya Beong-in. Ratu diam saja, karena dia tidak mengingat kejadian tadi malam. Ratu hanya mengingat bahwa dia bersenang-senang sampai mabuk. Beong-in mengingatkan ratu bahwa tadi malam ada yang ingin membunuhnya. Ratu terkejut, sebenarnya berapa banyak orang yang ingin membunuhku? Tadi malam, di danau itu juga, gumam ratu. Ratu menjelaskan kepada Beong-in bahwa dia hilang ingatan, jadi dia tidak mengingat apapun tentang dirinya di masa lalu. Yang mulia, ingat perkataanku. Anda tidak bisa mempercayai siapapun di istana ini, ucap Beong-in.
Anda tenang saja. Aku akan melindungimu dan menemukan siapa pelakunya. Lanjut Byong-in, kemudian pamit pergi. Kamu mungkin melupakannya, tapi aku tidak akan melupakan kenangan kita yang terukir di hatiku. Ratu berkunjung kembali ke dapur kerajaan. Kali ini Ratu berpikir memasak makanan untuk Ibu Suri Agung. Ratu ingin memenangkan hati Ibu Suri Agung. Koki kerajaan meminta Ratu untuk kembali saja ke ruangannya. Jangan mengganggu kerjaannya di dapur. Bagaimana bisa kamu menentangku? Ucap Ratu. Di area dapur kerajaan, aku adalah bosnya, sahut koki kerajaan. Ratu tidak terima. Ratu pun menawarkan kompetisi memasak. Jika aku menang maka aku akan menjadi bos di sini. Koki kerajaan menyetujui penawaran Ratu. Ratu dan koki kerajaan pun berkompetisi. Akhirnya kompetisi memasak dimenangkan oleh Ratu. Koki kerajaan hanya bisa kesal dan malu. Raja berkunjung ke ruangan Ratu. Raja mencoba menguji Ratu, apakah Ratu mengingat kejadian di malam itu. Ratu menyuruh Raja pergi saja. Dia sedang tidak ingin diganggu. Aku akan tidur di sini malam ini, ucap Raja. Raja berpikir, mungkin saja Ratu berbicara kebenarannya saat tidur. Tentu saja Ratu kesal, tapi ia tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Ratu mengajak Hua Jin untuk bertemu. Ratu menjelaskan ke Hua Jin bahwa dia dan Raja tidak terjadi apapun meskipun tidur di ruangan yang sama. Yang mulia, orang yang paling tidak kupercayai di istana adalah Anda. Aku tidak percaya apapun yang baru saja Anda katakan, ucap Hua Jin dingin. Anda telah berubah semakin buruk. Baik di depanku tapi di belakangku Anda berusaha menjebakku atas kejadian di danau itu. Lanjut Hua Jin. Aku tidak melakukannya. Aku tidak memiliki niat seperti itu, ucap Ratu. Anda tahu siapa pelaku sebenarnya. Itu adalah Anda sendiri. Ucap Hua Jin. Ratu hanya bisa terdiam. Pantas saja dia selalu menatapku dengan dingin. Gumam Ratu dalam hati. Raja tidak menyerah, ia mencoba mengunjungi Ratu lagi. Namun ternyata Ratu tidak ada di ruangan. Dayang Choi mengatakan ke Raja bahwa Ratu sedang berada di dapur kerajaan. Dapur kerajaan. Ratu memulai aksinya lagi di dapur kerajaan. Ratu bertekad membuat makan yang sangat enak untuk Ibu Suri Agung. Takdirku bergantung padamu, ucap Ratu sambil menatap masakannya. Di kediaman Ibu Suri Agung, Kasim datang membawakan masakan Ratu ke Ibu Suri Agung. Yang mulia, Ratu memasak ini khusus untuk Anda. Di ruangannya, Ratu sangat gelisah menunggu kabar tanggapan Ibu Suri mengenai masakannya. Apa aku langsung saja pergi ke sana? Gumam Ratu. Tidak lama kemudian Ibu Suri Agung datang. Ibu Suri Agung memuji masakan Ratu. Aku tidak menduga kamu memiliki keahlian memasak yang sangat hebat. Aku belum pernah memakan makanan seenak itu. Ratu senang karena dia dapat mengambil hati Ibu Suri Agung. Yang mulia, jadi bisakah aku meminta agar air danau diisi? Karena kamu sudah membuatku senang, aku akan memerintahkan mereka untuk mengisi air danau kembali. Ratu pun tersenyum bahagia. Byong-in mendatangi seorang pedagang terkenal. Byong-in mencoba menyelidiki potongan kain yang ia temukan di tempat kejadian malam itu. Raja tidak menyerah untuk memastikan apakah Ratu mengingat kejadian malam itu. Raja mengunjungi Ratu lagi. Ratu menyindir Raja, ternyata kamu gigih juga. Raja mengajak Ratu untuk minum teh bersama. Mencium aroma teh yang dibawa oleh Raja mengingatkan Ratu tentang apa yang terjadi malam itu. Aroma ini sama dengan aroma pada malam itu. Gumam Ratu dalam hati, akhirnya Ratu menyadari bahwa orang yang ingin membunuhnya malam itu adalah Raja. Itu kamu. Ternyata kamu.
ucap Ratu. Sedangkan Raja sudah bersiap mengeluarkan pisau dari jubahnya. Nah, supaya teman-teman bisa nyambung sama ceritanya, silakan tonton dulu episode sebelumnya di sini.